Shalom semuanya, semangat pagi, happy Saturday, selamat hari Sabtu. Mari kita buka surat Wahyu, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan kepada gerejanya. Ada 7 gereja dan kita mau belajar apa yang dirindukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap gereja Tuhan. Dan saya mencatat yang dikatakan Tuhan Yesus pada akhirnya yaitu barang siapa menang. Jadi saya memberikan tema pagi hari ini menjadi umat pemenang. Bagaimana menjadi umat pemenang itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 itu berbicara tentang keadaan gereja di Efesus. Di mana gereja Efesus ini adalah gereja yang luar biasa. Tetapi Tuhan menegur. Kita baca aja. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, luar biasa jemaat di Efesus Bapak Ibu Saudara. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini Bapak Ibu Saudara menjadi pemenang. Artinya bukan sekedar pemenang itu kita ini menang menghadapi kehidupan dunia, kita tetap survive, bukan. Menjadi pemenang ini kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus mencapai apa yang dirindukan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi pemenang, jangan sampai kita meninggalkan kasih yang semula. Karena kasih yang mula-mula ini ternyata mempengaruhi juga terhadap keberhasilan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Ya mungkin kalau saya lihat ya sama seperti kita, sungguh-sungguh tidak mengenal lelah, tiap hari 24 pintu gerbang surga. Tapi saya takut kalau Tuhan Yesus mencela kita. Padahal kita sungguh-sungguh dong. Kita 24 tuh saudara. Wah, Tuhan melihat ketekunan kita, kesungguhan kita. Tapi Tuhan Yesus mencela kita karena kita sudah mulai meninggalkan the first love. Kasih mula-mula itu kasih yang pertama muncul. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, kita loncat aja. Ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika kita menang ini adalah kita tetap bertahan pada kasih mula-mula. Maka kita nanti akan mendapatkan makanan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Berarti ketika seseorang jatuh dalam kasih mula-mula, maka orang ini tidak akan dapat makan dari pohon kehidupan. Artinya mereka tidak masuk loh saudara. Kasih mula-mula ini penting sekali. Orang yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya kalau ngomong secara umumnya, pertama kali ke gereja. Waduh saudara, itu kasih mula-mula. Orang yang pertama kali ke gereja itu udah gak lihat apa-apa saudara. Yang dilihat cuman Tuhan dan dia senang, berapi-api, semangat terus.
masih bersih. Itu cinta mula-mula. Makanya ketika Tuhan Yesus melihat bahwa gereja ini sudah meninggalkan cinta mula-mula, Tuhan berkata, bertobatlah. Kalau tidak aku ambil kaki Dian. Kaki Dian itu menorah. Api itu adalah the first love. Nah kalau gambarkan ini sukar, ya sebagaimana suami istri. Ya banyak orang kehilangan cinta mula-mula suami istri. Yang menikah ini, ya, saudara bisa mengerti yang menikah, ya, yang menikah. Orang udah kehilangan the first love. Dulu pertama kali ketemu, waktu pertama kali mau memperoleh calon istrinya, waduh saudara, itu rasanya udah laut aja diseberangi padahal nggak bisa renang. Iya toh, nekat saudara. Tapi berjalannya waktu hilang loh saudara. Nah ini contoh tidak ada kaki Dian. Yang dilakukan itu hanya kewajiban tanpa love. Hati-hati pendoa. Cinta mula-mula itu tanggung jawab kita. Saudara harus terus mengingat the first love. Maka Tuhan Yesus berkata, kembalilah semula. Jadi lebih baik, ini ngomong kasar ya, tidak pelayanan tapi cinta mula-mula masih ada. Daripada pelayanan sonder cinta. Itu bukan berarti saudara tidak melayani, tidak. Bukan. Orang yang mengalami cinta mula-mula, dia rindu melayani, tapi dasarnya cinta mula-mula. Nah cirinya itu on fire dia. Yang merasa berdosa katakan amin. Dan kita mulai kehilangan cinta mula-mula. Anda jangan pikir Anda pelayanan, kelihatannya sibuk. Tuhan bilang, kamu jatuh loh, bertobat. Makanya yang awal itu harus dipertahankan. Pertama masuk pelayanan, wah rasanya dapat tugas satu itu, wah luar biasa ya. Ibadah kan jam 8 pagi, 1 jam sebelumnya itu biasanya kumpul nih teman-teman pelayanan ini. Ya. Karena dia pertama kali saudara, biasanya kumpul jam 7, jam 5 dia sudah siap saudara. Enggak dibuka ini pintunya, tolong buka. Tapi ketika sudah pelayanan ditugasi, sudah biasanya jam 7 datang, 7:30 baru datang. Tapi di sini tidak ada saudara, tidak ada yang ngaku. Dulu rasanya, wah jam 7 itu harus ada di Janti. Jam 4 itu udah bangun melek olahraga. Wah jam 5 udah berdoa, kore biasa karapapa sih. Itu loh saudara, itu hilang loh. Dan setiap orang ngalami itu hilang semua. Kalau kamu tidak bangun dari dirimu sendiri. Dengan cara apa? Ingatlah kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kalau kamu bisa melayani itu anugerah. Oh terima kasih. Tiba-tiba iblis masuk saudara, mengganggu saudara. Mulai saudara biasanya jam 4 udah bangun. Aduh kok malas ya. Karena Anda melihat pelayanan sudah dari kacamata kewajiban. Udah biasa. Oh itu sudah menjadi rahasia umum di dalam pelayanan semua. Dan Tuhan Yesus tahu. Makanya saya bilang, lebih baik tidak melayani, tapi cinta mula-mulamu muncul. Orang yang cinta mula-mula, pasti dia rindu pelayanan. Pasti dia rindu ibadah. Dan kita gagal semua di sana. Alamat Anda tidak mendapatkan yang namanya makanan dari pohon kehidupan. Yang tahu siapa? Tuhan Yesus. Yang tahu Tuhan Yesus sendiri. Makanya tiap hari kita harus ingat Tuhan, aku bersyukur anugerahmu. Wih aku bisa pelayanan, dapat tugas pelayanan. Terima kasih, terima kasih. Aku bisa tugas, terima kasih. Bisa gak begitu? Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kok bisa melayani ya? Yang musik juga begitu. Terima kasih Tuhan, aku boleh melayani. Saya percaya pelayanan kita
sampai akhir pasti yang terbaik dan excellent bagi Tuhan. Tepuk tangan. Pasti itu. Itu mesti dibangun. Katakan amin. Itu mesti dibangun. Sama seperti anak sekolah kalau baru masuk sekolah itu loh lihat. Wah bukunya Roapi senang gitu ya. Coba jalan 1 bulan. Udah mulai kayak sayur asin tuh saudara. Why? Itu manusia. Manusia. Dan kita harus belajar terus mengaktifkan diri kita. Coba anak-anak yang rapi, bukunya terus rapi. Karena dia berusaha, bersyukur terus. Nah ini bahaya saudara. Makanya kita perlu wise, kita perlu harus bijaksana, kita harus perlu hati-hati. Anda jangan berpikir loh ya, kekristenan itu jangan tewel loh ya. Level ya. Anda pikir tenang saja, penting Tuhan berkenan. Kamu kehilangan kasih mula-mula, Tuhan sudah bilang apa? Bertobat. Makanya tiap hari tobat nak. Amin. Tiap hari tobat tol. Jadi kalau sama Tuhan itu ndelosor. Ya orang itu saudara ada, ya mungkin sampai hari ini ada sekelompok gereja. Kalau doa mesti nangis, itu bareng. Loh itu bukan janjian, tapi memang diciptakan hancur. Itu gereja apa ya? Ada gereja ya, GPDI banyak ya. Loh itu bukan dibuat-buat loh saudara. Tapi mereka menghancur hati. Ya Tuhan, oh iya ya GPDI. Waktu saya melihat itu ada ibadah ya di YouTube itu singernya nangis saudara, nangis. Nangis, dihancurkan hatinya. Karena mereka merasa Tuhan ini anugerah. Mari kita bangun itu saudara. Tidak salah saudara, tidak salah. Kalau saudara memacu diri saudara setiap hari datang ibadah, pemusik juga, pemuji, setiap hadir Anda hancur hati, hancur hati. Bersyukur korapasik ya ramasi. Yang tidak perlu terlalu ekstrim. Wah, nggak perlulah saudara. Ya, walaupun tuh nangis, ya nangis di kamar sajalah. Ya, haleluya. Karena itu satu bentuk menjaga cinta mula-mula. Dengan mengingat kebaikan Tuhan. Kalau suami istri mengingat dalam duduk dia mengingat bagaimana pertemuan, bagaimana bersama-sama atau dalam keluarga. Bagaimana keluarga ini punya cinta terus, ya dia harus punya sesuatu yang memori yang bisa diingat. Makanya sering saya ajak kemana kita pergi jalan-jalan, misalkan saudara jalan-jalan di Kayu Tangan, itu aja sudah membangun cinta mula-mula loh itu kalau yang punya memori di sana. Dengan Tuhan juga begitu. Yang mengerti katakan amin. Ini bahaya loh, bahaya loh. Satu ini aja gagal loh kita. Jadi saudara jangan berkaca pinggang yang pelayanan merasa nih seperti saya nih. Wah saya udah khotbah. Loh Tuhan Yesus tahu kamu itu cinta mula-mula atau enggak. Haleluya. Makanya saya mendedikasikan diri saya, memaksa diri saya, menghancurkan diri saya terus. Kemarin telepon dengan Ibu Tuti, koordinator Bali kan menunggu hadir bulan Maret nanti. Dan Bu Tuti katakan, Pak Fibi kalau doa jangan bilang saya kecil Pak, saya kecil gitu. Gereja kami kecil sedikit, jangan Pak. Langsung bilang kami akan dipakai luar biasa Pak gitu. Dan saya bilang Bu itu kan ayatnya ada biar kami semakin kecil. Nanti kalau Tuhan kita bikin kita ini besar, kita tetap bilang kami tetap kecil. Supaya menghancurkan Bu, jangan sampai kita sombong. Oh maksudnya begitu Pak. Iya, ya karena kita terbiasa. Jangan ngomong kecil gitu Pak, nanti kecil banget. Enggak saudara. Enggak begitu. Enggak akan begitu. Karena Tuhan tahu hatimu supaya kamu tidak jatuh dalam kesombongan. Dan saudara misalnya punya perusahaan besar, ditanya gimana Bapak perusahaannya? Biasa kok perusahaan. Lihat saudara. Begitu saudara tahu, wah ini yang punya triliuner ini perusahaan besar. Daripada saudara meskipun triliuner, gimana Pak perusahaan? Oh perusahaan kami nomor 1 di dunia. Biasanya enggak ada begitu saudara. Malah yang besar malah, oh enggak biasa. Lah yang kecil gimana? Oh enggak punya, saya enggak punya apa-apa. Lebih hilang harusnya. Biar Tuhan yang semakin besar, amin.
Masalah dibesarkan itu bagiannya Tuhan. Kita tetap kecil, kita tetap hamba selamanya supaya kita tidak tertolak. Amin. Tuh, ini catat loh saudara. Saya nggak mau loh 24 pintu gerbang surga, saudara akhirnya tertolak loh. Hati-hati loh saudara. Makanya setiap kali tugas sama Tuhan, repase, hancur no hati saudara. Kalau sampai hatimu udah hancur, ambil itu yang namanya gayung apa, keprun saudara. Loh kita akhirnya kan kenapa terjadi pertentangan, perkelahian di dalam pelayanan. Cinta mula-mula udah hilang. Waktu saya dulu cinta mula-mula masuk gereja saudara, tidak lihat semua yang kotor di gereja. Saya lihat yang baik. Tapi begitu masuk dalam muncul yang jelek. Itu tantangan. Kamu tetap enggak jaga kasih mula-mula? Oh saudara itu enggak, masing-masing sendiri-sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Pelayananmu jangan terpengaruh dengan orang lain. Orang lain menolak, udah enggak Pak, aku enggak mau pelayanan, enggak apa-apa. Tetap. Kenapa? Because the first love. Katakan amin. Bahkan semua meninggalkan pelayanan, Anda tetap berdiri. Karena Andalah yang mendapat makanan kehidupan dari Tuhan Yesus. Kaki dianmu tetap menyala, keluargamu tetap menyala. Engkau pasti dipakai Tuhan, luar biasa, amin, amin, amin. Apalagi saudara berhasil membawa orang kembali ke pelayanan, upahmu besar di surga. Haleluya. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Sekarang yang kedua, ayat 8. Bagaimana supaya kita tetap menjadi pemenang? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali, itu Tuhan Yesus. Perhatikan ya. Ini Tuhan bangga loh dengan gereja ini. Nah, kita mau seperti gereja ini. Amin, amin. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Haleluya. Makanya kalau miskin, kalau susah enggak usah ngomel. Tuhan tahu. Tahu misalnya. Ya, apalagi ini hubungannya dengan pelayanan loh. Udah susah, hidupnya kayak sepur susah. Duit orang gaplek, susah. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus lihat di tengah kesusahan kemiskinan Anda tetap punya cinta mula-mula, tetap melayani Tuhan. Tuhan berkata apa? Kamu kaya. Jadi orang kaya dalam Tuhan, dalam segala keadaan dia tetap setia, cinta mula-mula, tetap melayani Tuhan. Katakan itu kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Saudara difitnah, gereja ini difitnah. Bahkan ada jemaah iblis yang masuk nyusup saudara. Wah, yang terjadi loh di gereja Smyrna. Ayat 10, perhatikan. Luar biasa. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Amin. Saudara jadi pemenang, tidak perlu takut. Dalam kekristenan itu tidak masalah. Kesusahan, kemiskinan, penderitaan, fitnaan, cemooh. Tidak masalah. Asal saudara arahkan hati saudara kepada upah. Tidak perlu saudara cari apapun. Jangan takut. Yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antarmu ke dalam penjara. Ke penjara saudara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau apa saudara? Setia sampai mati. Tuhan Yesus tidak tolong. Tolong pemusik yuk, masuk yuk. Tuhan Yesus tidak tolong loh. Ini yang saya ajar saudara bahwa di tempat ini nanti Anda memiliki kedewasaan rohani, Anda memiliki pikiran Kristus yang berbeda dengan orang-orang yang masih hari ini masih bingung dengan persoalan-persoalan hidup. Dan mereka mencoba memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa. Ketika Yohanes saudara mau dipenggal, kenapa Tuhan Yesus diam? Nah sekarang orang Kristen gimana saudara? Itu yang saya bergumul terus, izinkan saya 9 tahun ini saudara. Saya kontemplasi terus saudara. Tiap hari saya minta Tuhan, benerin tuh gerejamu. Kenapa Tuhan tidak tolong Yohanes Pembaptis? Luar biasa dia yang siapkan jalan bagi Tuhan. Tapi ketika dia ditangkap, dia salah, dia tegur itu yang namanya Herodes. Karena dia berzina. Tapi Tuhan Yesus tidak tolong. Jadi saudara jangan berpikir dengan cara manusia.
Jangan pernah berpikir kekristenan dengan cara seperti agama atau keyakinan lain berhala-berhala. Di mana saudara selalu mencari pertolongan Tuhan, artinya memaksa kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkata cuma satu, setia sampai mati. Setia dalam pelayanan sampai mati. Itu loh, aku akan memberikan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Saudara, ini rahasia besar, menjadi pemenang. Menjadi pemenang itu bukan selalu bersaksi, saudara Tuhan baik ya, saya ditolong, harusnya. Kenapa Anda tidak saksi, Anda dalam penderitaan, tapi Anda tetap struggle, tetap kuat? Kenapa tidak muncul kesaksian itu? Di gereja-gereja selalu pertolongan. Dan pertolongan kepada semua orang umum terjadi kok, bukan cuma agama Kristen. Coba siapa yang setia sampai mati seperti yang Rahab ini. Dalam keadaan dia kanker otak, tapi dia tetap teguh setia sampai mati. Dia pasti dapat mahkota. Itu cinta mula-mula, saudara. Katakan amin. 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, barang siapa menang. Lihat, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Tidak menderita apa-apa. Jadi kalau saudara hari ini menderita, menjadi pemenang ya, setia. Udah enggak usah ngomel, lakukan aja. 24 pintu gerbang surga, ambil bagian saja secara pribadi. Doa syafaat setiap hari. Di tengah kesusahanmu, di tengah kemiskinanmu, penderitaanmu, Anda tetap setia. Tuhan bela saudara. Dibela apa-apa? Ditolong, tidak. Engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Engkau tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, tidak sampai masuk kematian kedua, artinya begitu saudara. Dijamin. Katakan amin. Ayat 12. Kepada jemaat di Pergamus dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis, dan engkau berpegang pada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia, kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Pergamus ini adalah gereja yang kompromi. Kalau saudara mau menjadi seorang pemenang, jangan kompromi. Jangan imanmu dijual dengan penyembahan berhala, tradisi nenek moyang. Dan juga Bapak Ibu Saudara menganut ajaran Bileam. Bileam itu menjual kebenaran karena duit. Karena uang orang rela menjual kebenaran. Dan Bileam dicoba dikasih uang untuk bernubuat. Dan Bileam mulai tertarik saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai keledai untuk menegur dia. Ada banyak orang menjual kebenaran untuk uang. Menjual pelayanan untuk uang. Menjual gereja untuk uang. Karena uang saudara tinggalkan pelayanan. Karena uang saudara tinggalkan gereja. Karena uang saudara tinggalkan kebenaran. Karena adat istiadat. Karena keluarga, warisan. Saudara, engkau tinggalkan kebenaran, maka saudara tidak akan mendapatkan mahkota, engkau tidak akan pemenang. Hati-hati dengan orang-orang Kristen yang masih hidup dalam adat istiadat nenek moyang. Saudara, engkau pasti tidak diterima. Engkau pasti tidak mendapatkan apa-apa. Karena kau lebih mementingkan jasmani, kesenangan pribadi. Dan Tuhan Yesus menolak.
Padahal Tuhan tahu bahwa engkau diam yaitu di tempat tahta iblis dan engkau berpegang pada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Tidak nyangkal iman, tapi menjual iman. Seperti Esau, hanya gara-gara untuk makanan. Dia jual hak kesulungan. Saudara hati-hati, makanya kita perlu di akhir zaman ini semakin sungguh-sungguh, katakan amin. Semakin egois dalam Tuhan, katakan amin. Jadi orang egois dalam Tuhan. Entah keluargamu bilang kamu egois lah, kamu karepe dewe lah, kamu itu memang bencekno lah. Gara-gara ikut Tuhan kamu semakin jauh dari keluarga. Emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Bodoh amat. Kalau sampai ditolak, saudara mau nyalakan siapa? Udah waktunya hari ini akhir zaman, udah dekat. Dak keluarga-keluargaan dak apa-apa, katakan amin. Dak dulur-duluran dak apa-apa, katakan amin. Yang penting kita saudara dalam Tuhan. Udah jangan ditipu. Jangan saudara berkata, oh kasih Pak, kasih. Kasih apa? Kamu mati. Bersyukur loh kita ini masih dikasih anugerah loh. Saudara bisa dengar firman pagi hari ini loh. Anda tahu bahwa Tuhan Yesus memilih yang mana loh. Satu, jangan tinggalkan cinta mula-mula. Itu udah gagal. Hati-hati yang pelayanan semua termasuk saya. Tiap hari kita harus jerit, tobat Tuhan, aku bersyukur Tuhan, Engkau berikan JKI FNTFC hamba gembalakan, bersyukur Tuhan. Jangan sampai saya melihat gereja lain lebih besar, kemudian saya merasa sedih, merasa bahwa ini apa, biasa, ya sudah saya merasa, udahlah biasa, saya nggak ada cinta mula-mula, oh saya ditolak sama Tuhan Yesus, saya nggak mau saudara, katakan amin. Meskipun gereja kita ini kecil, meskipun jumlah jemaat sedikit, tapi Tuhan cinta sama gereja ini, karena di sini tetap ada cinta yang menyala-nyala. Katakan amin. Yang kedua, jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita ini menderita, miskin, ngomel. Jangan. Tetap setia sampai mati. Meskipun saudara datang dengan sanggil jepit, saya tidak persoalkan. Udahlah saudara, persoalan apapun setia sampai mati. Katakan amin. Tanggungan sendiri persoalanmu. Lupa, tapi anak saya tidak sekolah, tidak makan. Tanggung, setia sampai mati. Katakan amin. Penilaiannya itu di Tuhan Yesus masalahnya gitu loh. Loh, tapi ini besok mati loh Pak. Matilah. Kamu selamat malahan. Ada amin enggak ini? Haleluya. Tolong singer yuk. Carikan pujian. Saya lagi konsentrasi nih. Dan saudara, jangan sampai kompromi. Ayat 18. Ini gereja di Tiatira. Ini gereja yang tidak baik. Ayat 20 langsung ya. Atau saya baca aja, saya baca. 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Hebat enggak ini? Ini hebat. Tapi gereja ini enggak benar juga. Kenapa? Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Ini adalah pengajaran sesat. Masuk. Hati-hati saudara. Makanya saya jaga banget gereja ini. Kelihatannya Pak Febi ini egois banget. Gak apa-apa. Karena takaran saya kepada Tuhan. Bukan manusia. Kalau sampai pengajaran sesat masuk saudara, itu yang tanggung jawab saya. Makanya saya bilang dengan pemimpin gereja, kamu hati-hati loh, taruh orang bicara loh ya. Ini orang ngajar, ini wanita Isabel itu. Saudara, Isabel itu kan dia ngelawan Nabi Elia. Dia pembunuh Nabi. Bahkan dia itu punya roh yang menguasai. Roh jinahnya juga. Bagaimana orang yang hidup tidak benar untuk ngajar. Kita tidak bisa ngelihat sembarang orang ngajar. Lihat hidupnya. Orang Cina kamu suruh ngajar.
Orang merokok, orang tidak benar hidupnya kamu suruh ngajar. Meskipun dia gelarnya doktor, teologi, profesor sekalipun. Lihat hidupnya dulu. Tidak sembarangan orang bisa ada di mimbar. Katakan amin. Maaf saudara. Istri 5, suami 5. Bagaimana mungkin? Tapi kita kan senang euforia tuh. Wah itu loh Pak bagus kesaksian. Kesaksian apa? Lihat hidupnya. Karena itu transfer spirit. Katakan amin. Makanya kalau pendetamu jina, pecat dia. Udah selesai. Katakan amin. Pendetamu tidak benar, hidup tidak benar di luar, pecat dia sudah. Artinya pecat itu gimana Pak? Keluar kamu, jangan mau digembalakan. Loh saya kalau jatuh dalam zina, tak tinggal ini saudara. Tidak mungkin saya gembalakan. Delosor saya sama Tuhan kalau saya tobat. Kalau tobat, Anda goblok pangkat 10. Yo David ya. Goblok pangkat 10 itu goblok bagaimana? Kalau saya zina, Anda masih duduk dan manggut-manggut. Itu setan saudara. Masih bersama saya enggak? Masa saya punya jemaat goblok sepangkat 10 ya apa lisan? Iku lah goblok. Anda jangan dibodohi. Makanya saya berdiri untuk jemaat Tuhan. Supaya Anda selamat. Saya pun tanggung risiko loh. Saya enggak benar saudara. Saya enggak akan gembalakan. Itu janji saya. Goblok kalau kamu mau saya gembalakan. Nah sekarang lihat pendeta zina. Kok Anda terima dan mau digembalakan? Goblok mangan semir itu saudara. Mangan areng itu. Ojo ketenggengan rek. Ayo main apa goblok apa aja. Wis dapat lagunya. Oke siapin ya sebentar ya. Bentar saudara ya. Udah selesai kok. Saya tuh pingin kita ini semua itu mendapatkan mahkota itu. Amin. Ya, dan Tuhan katakan ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Oh, memerintah. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Saudara, ini pemenang. Jadi jangan sampai gereja ini disusupi dengan pengajaran sesat. Mending biasa wae wis ya. Tapi Anda aman. Anda belajar sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Kamu setia dalam pekerjaanku sampai kesudahannya. Kita tidak cari pinter-pinteran. Kita tidak cari hebat-hebatan. Tapi kita mau setia melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita mau setia apa yang diajarkan Tuhan. Sampai kesudahannya saudara. Tidak pernah jemu-jemu. Maka Tuhan akan membawa kita untuk memerintah loh saudara. Amin. Makanya saya ajak saudara semua pelayanan. Loh Pak, tapi saya tidak ada di mimbar. Hei, saudara adalah imam. Di sini tidak ada penonton. Semua pemain. Anda pelayan semua. Saya tetapkan Anda pelayan semua. Anda imam. Makanya kamu datang ikut menyembah. Ikut pujian. Ikut doa, Anda pelayan, Anda dapat mahkota. Katakan amin. Anda bukan penonton, saya tidak mau. Saya tidak mau saudara. Karena pelayanan itu bukan di atas mimbar saja. Tapi di bawah juga melayani Tuhan, amin. Di sini tidak ada penonton, semua pelayan, amin. Tidak ada jemaat biasa, semuanya dari bayi sampai orang tua, semua pelayan Tuhan, katakan amin. Wahyu 3 ayat 5. Ini jemaat di Sardis, ini jemaat yang namanya gereja mati saudara. Gereja mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah ini hati-hati ya, ini hati-hati. Saudara, gereja di Sardis ini Tuhan lihat bahwa wow, bagus juga, tapi nggak pernah didapati selesai. Ini orang yang orang Jawa bilang apa? Ingaingi ya saudara. Apa?
melakukan sesuatu nggak tuntas. Jangan. Ketika saudara sudah diteguhkan, lakukan sampai tuntas. Katakan amin. Jangan jadi orang itu melakukan belum selesai ditinggal. Ada banyak orang seperti ini, saudara. Pelayanan begitu. Udah dikasih tahu arahan, udah lakukan, belum selesai belok. Belum selesai belok. Kapan jadi? Kalau saudara masak belum selesai, kamu ganti masakan lain. Kapan jadi? Itu Tuhan lihat gak ada yang sempurna. Lebih baik satu pelayanan sungguh-sungguh sempurna sampai akhir. Mungkin pelayanannya biasa. Daripada saudara banyak ide, banyak. Wah hebat. Tapi Anda lihat, gak pernah tuntas. Ada orang-orang yang semacam ini, saudara. Hei, saya ingatkan kalau kamu dengar ini ya. Pelayananmu gak pernah tuntas. Anda di gereja ini keluar, Anda gereja ini keluar, Anda penggabalan ini keluar, Anda penggereman keluar. Ingat, hati-hati, bertobat. Bertobatlah. Bertobat, kamu tidak selesai. Kamu jangan pikir bahwa pelayananmu itu baik. Tidak didapati sempurna karena kamu gak setia. Ada tahu saudara? Di penggembalaan satu, udah bom. Gagal, pindah, belum selesai. Pindah, belum selesai, pindah. Dan dia berpikir bahwa saya sudah melayani Tuhan. Hei, pagi hari ini kita ngerti ya. Penilaian Tuhan itu lihat kamu selesai, sempurna. Tidak dapati satu pun sempurna. Jangan mau saudara. Jangan sampai saudara melakukan seperti hal itu. Dan Tuhan katakan, ayat 16, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Oh sorry. Tadi Wahyu 3 ya. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya di kitab kehidupan. Jadi saudara, kenapa gereja ini mati? Yang pertama, karena gereja ini tidak pernah sempurna menyelesaikan pekerjaan. Ya. Yang kedua, kenapa dia tidak sempurna? Karena hidup dalam ketidakkudusan. Ketidakkudusan itu bukan berarti sekedar hanya perzinahan. Tetapi hatimu gak murni, saudara. Kamu gak serius. Kamu main-main. Ya, kamu gak pernah menuntaskan. Apa yang kau katakan gak kamu selesaikan. Hati-hati saudara, hati-hati. Tuhan menilai loh saudara. Dan jadilah pribadi yang konsisten. Apa yang kau katakan selesaikan. Dan saya bersyukur saudara, sejak tahun 98 saya konsisten kok. Saya tidak pernah pindah-pindah, saya tidak pernah saudara. Hanya Tuhan yang pakai saya untuk mengembalakan. Setia saya saudara, konsisten. Banyak orang tidak, gara-gara apa? Nubuatan. Wah didoakan, kamu akan begini. Wah padahal kemarin sudah didoakan juga. Berubah dia saudara, kenapa? Euforia. Dan dia merasa yes. Saya Pak, saya mendapat sesuatu dari Tuhan. Oke, do it. Padahal yang sini juga dari Tuhan, tapi nggak diselesaikan. Padahal dia ngomong dulu, ini dari Tuhan Pak. Oke, ya pindah, selesai. Wah rasanya lebih afdol Pak. Saya semangat Pak, lah ini benar dari Tuhan. Saya tunggu 1 tahun, hilang lagi. Dia mulai cari lagi. Orang ini saudara, nggak dapat mahkota. Kenapa? Hatinya nggak murni. Sebab apa? Dia cari sesuatu. Bukan pelayanan yang murni. Orang yang pelayanan murni ya saudara. Konsisten, komitmen sampai akhir. Gak aneh-aneh. Hati-hati orang-orang yang pinter-pinter dalam pelayanannya. Anda rawan untuk tertolak. Jadi orang biasa ya lebih selamat. Walaupun saudara yang diberi karunia banyak, Anda akan dituntut banyak. Katakan amin, saya punya karunia banyak. Tapi saya ngerti kebenaran-kebenaran. Saya tidak mau main-main saudara. Saya menjadi satu hal yang Tuhan cari. Orang setia, konsisten, komitmen, tekun. Sampai akhir. Itu nilainya besar.
perlu kita renungkan kembali hidup kita. Katakan amin. Terakhir ya, di Wahyu 3, ini yang Tuhan senang yaitu faithful church. Gereja yang setia. Wah ini loh saudara, gereja yang setia. Coba kita baca bentar. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 ini kunci gereja kita. Saya dapat ayat ini memang. Faithful church. Jadi gereja yang setia, faithful. Lihat beberapa orang dari jemaah iblis, mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi namanya Tuhan Yesus ada yang baru enggak nanti? Ada. Siapa namanya yang baru? Tidak tahu. Nanti saudara, saudara yang setia, ya, saudara yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus, terus mentaati firman Tuhan. Apapun keadaan saudara, kesusahanmu, fitnah dan semuanya, bahkan saudara akan dipenjara pun, engkau tetap siap menantikan Tuhan Yesus, maka saudara akan dijadikan soko guru. Dan saya berdoa gereja ini jadi soko guru. Katakan amin. Soko guru itu tiang penopang. Kita tiap hari menjadi tiang penopang, menjadi imam. Ini luar biasa saudara. Dan kita nanti akan mengetahui nama dari Tuhan Yesus yang baru. Katakan amin. Dan yang terakhir, saudara, ini gereja yang bahaya. Suam-suam kuku. Nah, jangan sampai saudara, seorang pemenang tidak boleh suam-suam kuku. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih, ya kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Jadi seorang pemenang akan duduk bersama Tuhan Yesus. Yang terakhir, bagaimana saudara menang? Saudara jangan suam-suam kuku. Apa suam-suam kuku? Gak dingin, gak panas. Dingin sekali gitu. Panas sekali. Ini sama dengan gereja yang di Sardis tadi saya katakan. Mereka yang tidak sempurna, pekerjaannya didapati oleh Tuhan tidak sempurna. Itu di jemaat Sardis, itu dikatakan the dead church. Sama ini, ingai-ingi, tidak pernah menyelesaikan tuntas. Tanggung-tanggung, suam-suam kuku. Saudara, Tuhan Yesus tahu kok. Apakah saudara itu serius atau tidak? Makanya Tuhan memperingatkan supaya saudara jangan sampai suam-suam kuku. Karena suam-suam kuku itu akan dimuntahkan. Jadilah orang-orang yang serius dalam Tuhan. Orang yang serius dalam Tuhan itu ya saudara. Tuhan tuh senang melihat orang serius. Sama seperti saudara. Ketika saudara melihat orang yang serius. Saudara ajak bicara, dia serius menanggapi dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan sungguh-sungguh. Saudara pasti senang. Bukan cuman diajak ngomong sungguh-sungguh, setelah itu melakukannya
biasa-biasa. Buat apa saudara? Saudara pasti cari orang-orang yang serius, yang sungguh-sungguh, yang melakukan dengan segenap hati. Katakan amin. Itulah orang-orang yang pemenang. Saya berdoa setiap saudara menjadi orang yang pemenang dan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin.